Sebenarnya Galbay di Shopee tahun 2025 ini masih aman atau enggak? Katanya sudah bakal banyak DC lapangan atau FC yang datang ke rumah nasabah. Bahkan digemborkan bahwa Shopee ini akan turunkan DC lapangan di semua daerah Jawa. Jadi dari Banten sampai Jawa Timur itu bakal ada DC lapangan Shopee. Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya Galbay Shopee ya teman-teman ya. Oke, di sini saya pengen kasih tahu apakah masih aman Galbay di Shopee itu dan gimana caranya agar kita itu aman Galbay di Shopee. Di sini saya mau bahas. Oke, yang pertama, masih aman nggak sih Galbay di Shopee ini? Karena banyak sekali teman-teman semuanya yang nanya baik di kolom komentar ataupun DM ke Instagram saya ketika Galbay Shopee itu aman atau enggak. Oke, kalau menurut saya segi amannya dari mana dulu nih? Kalau dari segi aturan ya aman-aman aja. Kalau kalian takut DC, ya itu yang jadi masalah. Kalau kalian nggak takut sama DC ataupun FC lapangan gitu ya, DC lapangan atau FC, itu ya aman-aman aja gitu kan. Yang jadi persoalan adalah banyak sekali nasabah yang ketika mau Galbay itu takut terhadap yang namanya DC lapangan atau FC, Field Collection. Ini yang jadi masalah ya. Kalau kalian nggak takut, ya sudah 100% aman. Bukan hanya di aplikasi Shopee aja, tapi di semua aplikasi pinjol pun sebenarnya aman-aman aja. Karena kalian itu nggak bakal masuk penjara juga. Barang kalian juga nggak bakal disita. Kalian mau bikin rekening juga bisa. Kalian mau nabung juga bisa. Mau beli rumah juga bisa. Mudah-mudahan ekonominya membaik ya. Terus beli mobil juga aman. Bayar pajak juga nggak 2 kali lipat. Nggak, tenang aja ya. Jadi aman-aman aja. Asalkan kalian nggak usah takut terhadap yang namanya DC tersebut. Oke? Lalu kemudian masalah pertanyaan yang kedua adalah, Kap, bener nggak Shopee itu bakal nurunkan DC lapangan di daerah Jawa? Semuanya, dari Banten sampai Jawa Timur katanya bakal ada DC lapangannya. Oke, kalau masalah DC lapangan Shopee, itu sebenarnya ya teman-teman semuanya, itu nggak ada yang tahu, dan sampai detik ini pun sebenarnya DC Shopee itu nggak ada. Hanya berita-berita gembar-gembor di media sosial aja yang menakut-nakutin kalian. Kok bisa bang ada yang nakut-nakutin kayak gitu? Ya ada lah, tugasnya DC emang. Jadi contoh kayak gini ya, ada admin pinjol kan pasti ada ya, admin si pinjam ataupun admin si pay letter, Shopee pay letter, itu pasti dia bikin berita di media sosial seolah-olah bakal ada DC lapangan. Akhirnya kalian takut dan akhirnya kalian itu bayar. Tugas mereka sebagai admin pinjol ya berhasil membuat kalian bayar pinjol tersebut, seperti itu ya. Tetapi yang jadi masalah adalah video edukasi yang kayak saya ini jujur malah tidak tersebar luaskan. Akhirnya orang itu lebih percaya dengan berita viral. Atau Shopee itu bisa aja membayar freelancer ataupun influencer ya, freelancer lagi, influencer besar menakut-nakutin ketika kalian itu Galbay. Shopee bayar nih influencer jebret 10 juta dan beritanya viral. Akhirnya kalian pada percaya dengan influencer tersebut, padahal influencer tersebut dibayar oleh pihak Shopee-nya. Sedangkan kalau saya videonya nggak viral, akhirnya nggak ada yang percaya sama saya. Padahal kalau kita telusuri ya, berita tahun 2023, Shopee bakal nurunin DC lapangan. Mana buktinya? Nggak ada kan? Tahun 2024 akan ada DC Shopee Januari. Nyatanya nggak ada kan? Tahun 2024 pertengahan, Shopee akan turunkan DC lapangan seluruh Indonesia. Nyatanya nggak ada kan? Tahun 2024 akhir katanya Shopee bakal nurunin DC lapangan banyak 1000 DC setiap kabupaten. Nyatanya nggak ada kan? Tahun 2025 juga digembor-gemborin bakal ada DC Shopee di seluruh daerah Jawa. Bener nggak sekarang? Sampai detik ini pun belum ada ya. Jadi kalau masalah DC ya nggak usah ditakutin juga. Kenapa harus takut sama DC itu sebenarnya mah. Tapi memang banyak orang tuh takut dengan adanya DC lapangan ataupun FC tersebut. Kenapa? Karena mereka itu terkadang melakukan pinjaman itu nggak transparan sama keluarga. Akhirnya mereka itu takut kalau keluarganya tahu dia punya pinjaman gitu. Makanya saran saya transparanlah terhadap keluarga kalian, entah kepada suami, orang tua, kepada istri kalian, adik kalian, kakak atau paman ataupun yang lainnya, biar nanti kalian itu jauh lebih tenang. Karena saya yakin ketika kalian itu transparan terhadap keluarga, keluarga pasti dukung kalian, keluarga juga pasti bela kalian. Oke, memang pasti ada cekcok sehari 2 hari mah. Tapi saya yakin keluarga kalian itu pasti bakal mendukung, tidak bakalan, nggak mungkin ya, nggak mungkin juga keluarga kalian itu malah dukung pinjolnya gitu kan, malah dukung DC-nya gitu kan, itu nggak bakalan terjadi. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab atas pertanyaan dari teman-teman semuanya yang banyak banget nanya. Kalau kalian mau tanya juga boleh, langsung aja tulis aja di kolom komentar atau DM langsung ke Instagram saya, linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Insya Allah nanti setiap pertanyaan kalian saya usahakan untuk dijawab menggunakan video. Makanya kalau udah tanya tinggal subscribe aja channel ini. Nanti insya Allah saya bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian.